Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam perenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda hari Jumat 4 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini di hari Jumat sesudah Rabu Abu, gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a, dan bacaan Injil dari Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Saudara dan saudariku, saya ajak kita hari ini, Anda dan juga saya, kita merenungkan tema lapar akan Tuhan, rendahkan diri di hadapannya. Saudara dan saudariku, marilah sebelum kita merenungkan bacaan suci hari ini, kita dengarkan pembacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah saya dan Anda lapar akan Tuhan? Satu pertanyaan yang penting untuk kita jawab, terutama dalam masa prapaskah ini. Lapar akan Tuhan dan puasa untuk kerajaannya, keduanya berjalan beriringan. Ketika ditanya mengapa dia dan murid-muridnya tidak berpuasa, Yesus menggunakan gambaran yang jelas dalam satu perayaan pernikahan. Di zaman Yesus, pengantin baru, mereka merayakan bulan madu mereka di rumah selama seminggu penuh dengan semua tamu. Dan itu adalah satu pesta dan perayaan yang besar. Di sini Yesus mau menunjuk dirinya sebagai mempelai laki-laki dan murid-muridnya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Ia menyinggung fakta bahwa Allah senang kepada umatnya seperti mempelai laki-laki bergembira atas mempelai perempuannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, berada di hadirat Tuhan adalah kesukacita dan kebahagiaan yang mulia dan agung. Tetapi Yesus juga mengingatkan para pengikutnya bahwa ada waktunya untuk berpuasa, ada waktunya untuk merendahkan diri untuk persiapan kedatangan kerajaan Allah dan kembalinya Raja Mesianik. Murid-murid Tuhan juga harus memikul salib penderitaan, harus memikul salib pemurnian. Bagi seorang murid, ada waktu untuk bersuka cita di hadirat Tuhan dan merayakan kebaikannya, dan ada waktu untuk mencari Tuhan dengan kerendahan hati
dengan berpuasa dan berkabung karena dosa. Jika kita lapar akan Tuhan, Dia tidak akan mengecewakan kita. Kasih karunia-Nya menarik kita selalu ke takhta belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Apakah Anda dan saya mencari Tuhan dengan kepercayaan penuh dan membiarkan Roh Kudus-Nya, Roh Tuhan sendiri mengubah hidup kita dengan kuasa dan kasih karunia-Nya? Saudara dan saudariku yang terkasih, kita ada dalam masa puasa, masa pantang. Puasa seperti apa yang berkenan pada Tuhan? Puasa dapat dilakukan untuk berbagai alasan. Untuk mendapatkan kebebasan dari beberapa kebiasaan buruk, kecanduan ataupun kejahatan. Untuk berbagi dalam penderitaan dengan mereka yang menderita. Atau juga untuk menumbuhkan rasa lapar kita akan Tuhan dan akan hal-hal surgawi. Santo Basilius Agung dia menulis demikian: berhati-hatilah agar kamu tidak membuat puasa hanya terdiri dari berpantang daging. Puasa yang benar adalah menahan diri dari kejahatan. Hancurkan semua perjanjian kontrak yang kamu buat yang tidak adil. Maafkan tetanggamu. Maafkan pelanggaran mereka. Demikian kata Santo Basilius Agung. Saudara dan saudariku, jelas di sini apa itu berpuasa. Koyakkan hatimu dan bukan pakaianmu. Apakah kita lapar untuk mengenal Tuhan lebih banyak? Apakah kita mau bertumbuh dalam kekudusannya dan untuk menjalani kehidupan kasih karunia yang berlimpah yang Dia tawarkan kepada kita? Saudara dan saudariku terkasih, dalam masa Prapaskah ini, mari kita tumbuhkan rasa lapar akan Tuhan dengan menjalani retret agung ini dengan baik, dengan sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan mencarinya lebih sering dalam doa, dalam berpuasa serta berpantang, dan juga dalam bersedekah dengan tulus. Semoga kita dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Jalanilah masa berrahmat ini dengan sukacita, dengan senyum. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan, buatlah sesuatu pada kami, bakar kami, dan peluk kami erat-erat. Harumkan kami, tarik kami kepada keindahan-Mu. Biarkan kami mencintai, biarkan kami berlari ke arah-Mu. Amin. Satu doa dari Santo Agustinus yang luar biasa, yang baru saja saya doakan. Semoga menguatkan kita dalam masa berrahmat ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita sekalian semua yang kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalanilah hidupmu hari ini dengan senyum. Amin.